Jangan kok jadi wedi sing ngono. Vivi kayak kan. Biasa di depan kamera. Tangannya tapi. Tangannya gak muka aja. Ya bisa dilanjut teman-teman. Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelum dimulai kita sepakatan waktu dulu yuk. Mau sampai jam berapa? Sampai jam 3:30 ya boleh, 3 menit lagi. Setengah lima. Biasa ya. Setlim, maksimal setlim ya. Ya. Oke siap. Yuk Mbak Vivi. Mbak Yuli. Oh iya Mbak Yuli sih, kelalen. Yuk Mbak ya, bantu mengoperasikan laptopnya. Ya kemarin. Apa ya kak? Oke. Ini kemarin terakhir sampai yang membatalkan sprint apa ya? Iya Pak Udu. Oh iya ya. Apa Ini sih? Orangnya berapa? Apa? Sindu deh gue. Hey. Sprint ini. Iya, ada saat sprint berjalan. Iya. Ini kemarin udah ya? Udah. Orang bisa nangis kan? Ini udah. Satu tujuh empat tadi. Ini kan sudah kemarin ya, yang sprint ya. Terus 145 mesin 145. Ini udah ya. Kayak wis wis ya. Iya wis. Sudah sekamkan. Nah, sudah ya. Terakhir sampai ini. Tim problem. Ya, kita lanjut sampai 148 ya. Mulai. 148. Ya, di sini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan dikit. Karena kurang gede ngomong ya. Ya. Oke ini. Ya, sprint planning membahas topik yang pertama. Topik 1, mengapa sprint ini berharga? Jadi, si PO itu mengusulkan bagaimana produk dapat meningkatkan value dan memberikan manfaat di sprint ini. Seluruh tim kemudian berkolaborasi untuk mendefinisikan sprint goal yang mengkomunikasikan mengapa sprint ini berharga bagi stakeholder. Jadi, maksud dari topik 1, mengapa sprint ini berharga, itu si PO nanti akan menyampaikan kayak strong why, ini nang bahasannya kita strong why ya. Strong why nang apa sprint ini berharga, nang apa sprint ini perlu diangkat, nang apa sprint ini nang apa targetnya perlu disprintkan, perlu dieksekusi kayak gitu. Itu si PO mengusulkan bagaimana produk itu bisa meningkatkan value dan memberikan manfaat di sprint ini. Itu memberikan strong why-nya. Nah, apa sih? Gitu. Seluruh tim kemudian berkolaborasi mendefinisikan sprint goal yang mengkomunikasikan mengapa sprint ini berharga bagi stakeholder. Begitu. Intinya di sprint planning yang pertama itu harus tahu strong way-nya, mengapa target ini atau sprint ini ngangkat si goal ini kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu nanti yang menyampaikan si PO, karena si PO yang sudah berdiskusi dengan si stakeholder. Gitu teman-teman, ada yang ditanyakan apa lanjut?
Lanjut ya. Nah, baik, ini kaitannya dengan hal yang pertama yang lebih dalam. Boleh. Jadi brand branding itu membahas topik yang pertama, berarti itu yang penting banget, yaitu ada why ya, mengapa brand ini berharga, mengapa goal ini berharga, indikator ini kenapa berharga. Jadi ada why, kita harus bisa menjawab why, mengapa. Jadi pertanyaan yang paling dalam itu adalah why, mengapa spray ini berharga. Kata-kata berharga itu berarti yang mengandung value ya. Value itu kan sesuatu yang penting dan berharga. Jadi pastikan sprint planning itu menyogi target sing benar-benar berharga gitu. Berharga bagi siapa? Bagi siapa teman-teman? Harga bagi semua Semua tim dan urusan. dan Semua. semua tim dan juga sih Jadi namanya apa? Berharga bagi Stakeholder. stakeholder itu orang yang berkepentingan. Ketika kita mau nggarap sesuatu sebenarnya sing harus digarap nang dhewe siapa sing penting sih? Sing berkepentingan terhadap hal ini. Stakeholder kan banyak. Hal yang bagi stakeholder. Bisa juga stakeholdernya itu semisal kita bikin tata kelola untuk packing. Tata kelola untuk packing stakeholdernya siapa teman-teman? Yang berkepentingan terhadap packing ini benar satu pelanggan. Karena pelanggan akan sakit hati sekali kalau ngasih dikirim salah gitu kan. Terus yang kedua Kita tim mungkin CS ya, karena CS yang berhubungan langsung, customer service itu yang berhubungan langsung dengan pelanggan gitu kan. Gitu. Terus berikutnya sama manajer, mungkin tukang checker, kan kita ada cek itu ya, itu kan berharga juga itu, bagi dia itu penting banget gitu kan. Jadi kita harus tahu pekerjaan ini dibutuhkan oleh siapa. Dipastikan pekerjaan yang muncul di sprint planning adalah yang berharga, yang penting, benar-benar yang penting. Apa dulu? Kadang-kadang repotnya kita itu nggak tahu mana yang penting dan mana yang enggak. Gitu repotnya gitu. Yang ditunggu-tunggu. Maaf ya Mbak Yul. Ini Mbak Yul ada pena, main ke pena, pikirannya kenal. Oh. Jadi ini sampai di atas tahu nggak caranya apa? Pertama sprint planning. Nah ini baru cara yang pertama sprint planning. Sprint planning gue ngapa? Sprint planning gue menentukan sing paling penting gitu. Ternyata ngolet sing penting kadang-kadang orang mesti ketemu teman-teman. Jadi gue minggu gue sing penting apa ya? Tidak semua orang mampu. Gitu ya teman-teman. Sing penting apa? Nah itu butuh mungkin mapping ya, hal-hal yang penting ditulis dulu. Kan macam-macam tuh yang penting dan mendesak kita cari. Kalau misalnya ranah itu ranahnya PO ya Mas? Ranahnya PO. Jadi PO itu mestinya tahu mana yang penting, yang terpenting, mana yang penting dari hal-hal yang penting lainnya. Kalau kita masih menganggap bahwa semuanya penting, itu pertanda bahwa kita belum ngerti prioritas gitu. Makanya kalau cewek jangan minta dianggap penting aja, karena yang penting itu banyak di luar sana. Mintalah jadi prioritas. Kali ini. Loh. Kayak diprioritaskan. Gue langsung
sprint planning yang pertama itu ya, mengapa sprint ini berharga? Gitu. Kenapa Strong. berharga? Iya. Iya. Mbak izin. Malu. Siap. Untuk apa terus apa sih? Bingung. Bingung. Mana bingung video itu tadi Ada ya, kena? Mbak ini Mbak Diana. Sini. Gitu. Kursinya tuh. Ayo. Bisa kurang. Senggol-senggol mamanya gede. Ada. Sini. Bueno, siap. Benar nggak? Terpati namanya Novi. Sini apa? Tangga. Tangga. Kenapa ya, Mbak? Iya. Ini bisa salaman nggak, Mama? Bisa salaman. Ini mau Ya, kembali ke ini ya. Jadi mapping hal yang penting bagi kita dalam yang akan kita garap 1 minggu ini butuh kompetensi, butuh kemampuan gitu. Dan hal apa yang penting sih gitu. Seolah-olah kok kabaran penting gitu. Mulai. Oh. Topik 1, mengapa sprint ini berharga? PO mengusulkan bagaimana produk dapat meningkatkan value dan memberikan manfaat di sprint ini. Seluruh Scrum Team kemudian berkolaborasi untuk mendefinisikan sprint goal yang mendefinisikan bahwa sprint ini berharga bagi stakeholder. Jadi sprint goal-nya itu benar-benar bisa didefinisikan bahwa ini penting. Sprint goal itu maksudnya goal dalam satu minggu ini itu bisa didefinisikan oleh semua Scrum Team bahwa ini penting. Gitu. Pengukuran bobotnya sesuai lihat sikon ya Mas. Pengukuran bobot itu di antara penting-penting mana yang indikator penting indikatornya. Iya, indikatornya ya. Menyesuaikan sikon apa gimana? Ya, berdasarkan analisa teman-teman Oh, ini iya. lebih penting. Ini kayaknya di bawah. Ditentukan bareng berarti ya. Tentuin bareng. Nek bingung biasanya PO sing ngono disit. Oh iya. Kalau di keluarga ini sebenarnya penting. Jadi saya juga lagi proses mengimplementasikan Scrum untuk keluarga. Di keluarga itu kita itu banyak burung berkeluarga ya. Banyak melakukan aktivitas harian sing sebenarnya orang penting gitu kan. Orang pati penting, ya penting tapi ada yang lebih penting. Nah makanya perlu sprint planning. Bojone itu diajak ngobrol kira-kira sing penting banget apa. Oh jebulane sing penting ki seminggu ki semisal. Olin ki nek bali sekolah lamine diklethokno, pas kapene klethokno wis pati kelar kan. Iki penting banget ki karakter ki. Wis iki kudu bener-bener dibenarkan orang bahaya semisal iki. Apaan? Jadi gitu ya, di keluarga juga kudu bener-bener ngerti yang penting gitu. Aja mau hanya ngelakuin aktivitas harian sing arahnya nggak jelas. Gitu teman-teman? Iya. Pastikan ngerti sing penting, ngerti alasannya lah. Sing pertama. Dan itu paling utama sprint planning. Soalnya ini jadi dasar ya teman. Jadi sprint planning kan nanti jadi dasar dari aktivitas harian kita. Sorry Mbak. Jadi nak sprint planning orang jadi hari-hari kita nggak jelas gitu. Iya. Nah kalau bener-bener penting kan hari-hari kita nggak jelas. Seneng banget. Iya. kalau saya belum nyampe ke situ. Saya yang paling penting gimana caranya ngobrol sama istri dengan itu juga bagian yang paling penting. Masih orang bisa ngobrol lebih.
saking sibuknya apa budgetnya nggak bisa meluangkan waktu. Tuku apa? Ada nggak? Ada nih kayak jam pirang. Baru. Shopping. Check out. Termasuk ngomong dengan karyawan karena tadi saya kesulitan mau ngomong akhirnya tak bawa ke sini melakukan waktu biar bisa tahu. Nama. Kita belajar bareng-bareng di sini nggak ada yang pinter. Kita bareng-bareng. Jadi ya. Kecuali yang pinter masak. Mengembalikan bisa dilanjut. Ya. Kamusnya. Ya, yang kedua di sprint planning itu membahas topik yang kedua yaitu apa yang diselesaikan dalam sprint ini. Maksudnya melalui diskusi dengan PO, developer memilih PBI atau strategi yang dimasukkan ke dalam sprint saat ini. Scrum Team dapat menyempurnakan item-item tersebut selama proses ini. Jadi di sini itu dengan melalui diskusi dengan PO, si developer itu memilih strategi PBI kan cara gampangnya kita strategi lah ya. Strategi untuk dimasukkan ke dalam sprint. Jadi dari goal yang sudah ditentukan tadi di topik yang pertama itu si developer dan juga si PO itu memasukkan atau memilih untuk strategi-strategi apa untuk mencapai goal di sprint kali ini kayak gitu. Strategi. PBI. Ya. Terus memilih seberapa banyak yang bisa diselesaikan dalam sprint, mungkin sesuatu yang menantang kayak gitu. Jadi di sini itu memilih strategi untuk menyelesaikan goal yang sudah dibuat tadi sesuai dengan strong ways yang disampaikan oleh si PO. Gitu Kak teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang tambahan dari teman-teman boleh disampaikan juga ya. Iya, Belum lengkap. Belum. Ya, yang lain ditambahin yang kiranya bisa udah bisa dicerna, Mbak. Cari aman. Topik 2, apa yang dapat diselesaikan dalam sprint ini? Kalau yang pertama tadi apa? Apa yang berharga? Bukan apa. Mengapa? Iya. Mengapa? Seperti ini berharga. Mengapa sprint ini berarti? Berarti mencari alasan tadi ya. Why? Strong way. Strong way-nya alasannya. Why what? Mengapa itu kan paling ini ya, dalam ya. Habis itu what ya ini, apa yang dapat diselesaikan? Setelah why terus langsung apa? Kenapa ini apa sih yang bisa diselesaikan di minggu ini? Gitu. Jadi kalau Simon Sinek itu kan ada why terus how terus what. Gitu ya, kalau Simon Sinek itu diawali dari why, habis itu how bagaimana, habis itu what gitu. Kalau di Scrum modelnya agak beda sedikit. Why what? Why-nya dulu, habis itu what. Mengapa ini berharga? Gitu. Oh, ini berharga soalnya semisal TikTok lagi naik daun nih. Ini berharga banget ini untuk bisa naikin traffic bahkan penjualan. Ini lagi naik daun, pengguna TikTok itu kelihatan banget naiknya berdasarkan data-data itu. Nah terus setelah itu aja mengapa terus berhenti terus berarti apa yang harus kita lakukan? Nah ini yang kedua, apa yang dapat diselesaikan what-nya? Oh kalau kayak gitu berarti kita bikin TikTok. Habis itu kita belajar melatih guru TikTok. Habis itu kita upload rutin 2 kali sehari, latihan ngedit semua dan sebagainya itu kita. Kadang-kadang ngerti wae orang anak apa nih itu kurang greget. Wae terus
harus langsung apa yang bisa kita lakukan. Oh ya wis berarti TikTok. Kantor PO. Iya. Melalui diskusi dengan PO, developer itu memilih PPI untuk dimasukkan dalam sprint tadi. Oke guys, jadi nama topik kedua itu adalah developer diskusi ya guys dengan PO, diskusi memilih PBI yang dimasukkan dalam sprint. Developer pada Scrum tim ya. Ya, sekarang Sekarang kan kita tiga. terdiri dari data, Ya, developer, PO, developer dan SM. Scrum Master. Iya. Iya itu. Developernya developer. Anu developer apa sih namanya? Apa namanya selain developer apa? Sebelum developer apa ya? Dia Kalau dulu developer. kan dulu kan Iya. Development team. Development. Dulu development team, Oke. jadi developer. Sekarang diganti istilahnya jadi developer. Memilih PPI. Developer itu memilih PPI. Sebenarnya sih aktif ya di situ developer ya karena dia yang mau Eksekusi. untuk dimasukkan ke dalam sprint saat ini. Sprint tim dapat menyempurnakan item-item tersebut selama proses ini. Memilih berapa banyak yang bisa diselesaikan dalam sprint mungkin suatu yang menantang. Gitu. Sesuatu yang menantang maksudnya apa? Cukup sulit tapi kita Kompleks. hasilnya positif. Anu ceritanya sebelum mungkin aku baca ke ceritanya kan aja Sing sing gampang. kayak gampang bisa dicapai misalkan konkretnya misalkan target misalkan 1 minggu misalkan 100 juta misalkan kok ini baru bisa 50 juta 10 juta naiknya banyak lah yuk gawe sing luwih dulu mending 120 misalkan Cara pembeli. iku caranya main alus anu main kayak semangat terus ada lagi apa ya itu mainan oh iya Dan minggu ini kita belajar satu naikin omset. Omset dok, ora cocok deh, orang pinter, iya kan? Kita kudu ana pemasukan nih ilmu gitu kan. Otomatis dimasukin nih indikator berikutnya atau goal berikutnya. Jadi goalnya 1 minggu ini nggak cuma ngomset, tapi nambahin ilmu gitu kan, nambahin ilmu. Habis itu kita kayaknya sih bisa nih nggak tata kelola anak PKL datang nih di minggu ini lah. Kita kan itu kan menantang. Kira-kira bisa nggak ya dalam 1 minggu ini orang omset, nambah ilmu Scrum misal. Berikutnya adalah nggak tata kelola atau aturan yang anak PKL bisa lebih baik cara penanganannya. Kayaknya tambah satu lagi deh. Kira-kira apa man? Bisa. tembulan Memahami beban-beban finansialnya masuk. Beban-beban perusahaan sebenarnya apa sih? Kemudian kira-kira bisa diminimalisir nggak sih? Nah, kalau teman-teman di sini, ini beban-beban juga diedukasi sehingga bisa dengan sadar beban ini mengurangi margin keuntungan. Gitu. Bisa dibikin produk juga. Bisa. Ya pokoknya apa sih penting kan gitu, apa sih penting lebok kena gitu, sedangkan target kemudian dipilih dalam. Terus kalau di sini PO-nya misalnya kayak PO di TikTok, PO di Shopee, PO di Lazada sendiri-sendiri ya. PO-nya satu. PO-nya satu, menguasai semua. Iya. Apa orang? PO-nya satu, SM-nya satu, datanya bareng-bareng. sementara ini kita Scrum timnya itu baru satu, jadi dalam satu Scrum tim itu hanya ada satu PO, satu SM. Kecuali kalau misalkan kita ada Scrum tim, ada tim Scrumnya itu misalkan ada 2 Scrum tim untuk bagian apa. Sedangkan kalau satu Scrum tim itu harus terdiri dari PO, SM dan juga developer. Itu minimal developer itu 2. Berarti sama PO sama SM berarti ya minimal 4 lah. Ikut naik gitu sih. PO tetap satu ya. Sementara ini sih, nah ini. ya. Nah, timnya kecil, misal karyawan loro, terus owner sih sebenarnya. Ya itu ya owner PO. Owner itu Scrum Master dan PO. Dia yang punya ide dan dia yang menangani
ngajari Scrum ke Teman-teman. developernya dua itu yang eksekusi. Itu ngejar materi terus ya si PO ya. Wah kayak Maksudnya saya kan memahami teknisnya nih. oh iya. Teknisnya di masing-masing. Ceritanya kan itu begini diomongin ya, ceritanya begini diomongin kan kemarin kita menyimpulkan Iya. bahwa PO itu kan kayak SEO gitu kan. Nah, Iya iya saya kayak sibuk gitu. menerjemahkan kayak PO orang kudu ngerti teknis, yang penting ngerti penting. jalannya. Ngerti bahwa hal itu penting. Misal PO ngerti ini kayaknya SEO penting deh. teknisnya di developernya ya. Iya. Ada developer lah. Teknis itu lebih kepada developer. Action. Kita memang Kadang, sempat tapi bingung kadang- ya di situ ya. Kadang tapi ketika PO menganggap itu penting, kadang harus ngerti apa ya senangnya ya. Seluk beluknya menjerone juga tapi misalkan kita mau menganggap bahwa misalkan nang Shopee gue apa sih penting untuk dilakukan, kadang ke perlu melebu iya menjero secara teknis saya kadang sih kalau secara prakteknya. Soalnya pengen ngerti kepriwe si PO itu bisa kepriwe ya ngerti gue bahwa gue penting untuk minggu ini bahwa Ketulinan developernya orang paham. lah kan Developernya paham, PO orang kayak gitu. Iya, iya. Jadi ya kayak sebenarnya mungkin gawe aplikasi ya. Gawe aplikasi itu kan orang yang berkepentingan gawe aplikasi itu kan PO. Misal kemarin ada Mas Amir kan politik ya, pengen gawe aplikasi kok pemenangan legislatif gitu ya. Amir kan orang ngerti bagaimana aplikasi itu seperti apa. Dia hanya tahu nyong pokoknya butuhnya kiye, nyong ngerti datanya terus ana ngupload KTP nyong deleng KTP-nya ngerti, nyong bisa ngitung daerah Widara Bayu mana pira, daerah Pira. Nah kan si Amir kan sing penting pengenannya apa? penginannya apa gitu. Lah developer yang cerdas Lah gue cerdas. itu rampung gitu. Nah masalahnya di sini PO adalah developer. Ya sama. Iya. Namanya seperti ini kondisi. Jadi ya, akhirnya PO nya iya betul. Latihan jadi developer yang baik. Ini ya. Sedih Yul. Orang bahagia. Masya Allah. Ya memang developer telu gue enak. Sing ngerti gue kok telu. Diskusinya kok enak. Tapi nak mana? Siji loro iki lagi rasa-rasa. Berarti 5 enggak Iya, SKM paling PO enak. developnya Ideal. Yes, ideal. Ideal. Idealnya. Yuk. Apa? Saya arif kayak. Iya paling lara ya. Karyawannya telu. Terus ownernya bojone karo sing lanang. Sing lanang ya sih. Iya. SE karo PO. Kayak kemarin ya anak kayak ada sih ngomong jenengannya kon membawa istri untuk mengelola usaha Yes. apa ya kayak. Orang cerdas no istrinya nek ora kon mulai usaha. Coba bro. Urusannya nanti di rumah. Lagi nggak ada di siapa. Iya. Istri itu harus masuk soalnya kemana anak edukasi, anak pembelajaran kayak gitu. Nah orang itu ya orang ngerti apa? Orang anak itu. Ya gitu ya, nomor 2 berarti apa yang dapat diselesaikan. Ini mengapa penting, habis itu apa baik, genai dalam skenario. Nah, Roomnya itu apa ya? Tadi mengapa? mengapa itu abstraknya, Apa? apa itu Konkretnya. Konkretnya. Jadi, Berarti ini ranahnya data ya Pak? Apanya? Iya, Apanya? iya yang Apa? Ini kan apa gitu? iya iya. Iya. Kan eksekusi. Apa Tapi- yang Itu diskusi Diskusi dengan sama PO. PO. Kalau apanya memang developer. Tapi nyatanya yang PO nya beda developer. berangkat? Ya. Jadi menang bahaya wis. Aku lihat semua bicara. Ya dulu pernah apa PO. Kita beli ini ya. Yes, benar.
PO merangkap DT iki, DT merangkap PO. Caranya DT-ne tau ngaring PO-an. Itu Mbak Novi punya dengarkan dulu nanti. Tapi banyak ikutin nang kae sendiri. Apa Mbak? Ya, apa? Perkenalan. Oke. Bisa di next Kira-kira definisi offdan itu gimana? di ketiga. Di ketiga. Iya. Lanjut ya. Yang sprint planning membahas topik yang ketiga, bagaimana pekerjaan yang dipilih akan diselesaikan. Developer dapat merencanakan pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk membuat increment yang memenuhi definisi of done. Jadi di sini kan tadi why, terus what, di sini how, bagaimana pekerjaan itu yang dipilih itu akan diselesaikan. Nah, di sini si developer itu merencanakan pekerjaan apa dan membuat DOD. Nah, DOD, fungsi dari DOD itu kan definisi of done. Dikatakan pekerjaan itu selesai, gue kepriwe iku mbok. Bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Men ngerti pekerjaan gue wis selesai apa urung dan ora mamang. Kayaknya wis nganu piye kok gue. Kadang wis menyelesaikan tapi belum tentu itu sudah sesuai dengan sing dimaksud selesai nang DOD gue. Kayak misal optimasi, aku ya wis optimasi, tapi kan padahal definisi of done-nya itu mencapai transaksi 10 transaksi misal dalam sehari, apa misal mencapai omset 5 juta dalam sehari. Nah, belum tentu ketika kita sudah optimasi itu dikatakan pekerjaan itu tuh sudah selesai. Begitu teman-teman. Kalau menurut Ayah definisi of done itu dirumuskan ketika nomor 2. Yang nomor 2 ini kan topik nomor 3. Iya, Topik kedua kan apa? Apa yang bisa diselesaikan gitu. Optimasi TikTok dengan definisi of done dikatakan selesai itu apa? Satu, punya akun TikTok. Yang kedua, indikatornya adalah terupload 10 konten. Ketiga, semisal follower 30 atau 50. Itu masih apa, teman-teman? Ya, itu. Kalau yang nomor 3 itu bagaimana ini oleh pekerjaan apa? Berarti tuduh-tuduhnya developer dapat merencanakan pekerjaan apa saja yang diperlukan. Untuk memenuhi. Iya benar ya, itu kan ada developer merencanakan gitu apa ya kira-kira? untuk membuat increment mencapai DOD sehingga DOD itu bisa terbuat ketika di Di topik kedua. Ah. Ya. Kan emang biasanya ketika gawe goal sebut itu mesti ketika gawe nembe itu ana DOD-ne dari nembe gawe tujuh ya. Iya. Jadi cara gampangnya yang pertama kan mengapa sprint ini berharga gitu kan. Kita menjelaskan goal yang kita cipta, sprint goal yang kita tetapkan baik berupa apa? Objektif kan ada kualitatif dan kuantitatif. Goal itu terdiri dari kualitatif sama Kuantitatif. Kualitatif itu semisal optimasi TikTok dengan maksimal, itu namanya kualitatif. Habis itu kan ada kuantitatif. Kuantitatif itu angka-angka yang untuk mengukur dinyatakan yang menjadi target itu yang berupa angka. Contohnya apa dari TikTok semisal dengan indikator Transaksi. Iya. kayak gitu. Jadi yang pertama itu, yang topik pertama itu kita bikin goal beserta way-nya, objektif sama apa, indikatornya. Kualitatif Iya. maupun Terus kuantitatif. yang kedua tadi apa yang bisa diselesaikan, bikin PPI sama DOD. definisi of done-nya. Kemudian yang ketiga nggawe tujuan toretan. Jadi sprint planning kan membahas gitu, nggawe goal yang terdiri dari objektif sama indikator. Habis itu nggawe sing topik kedua Apa yang diselesaikan? apa, berarti nggawe PPI sama definisi organ. PPI itu strategi apa untuk mencapai goal.
Strategi harus ada ukuran. Makanya nanti ada praktek. Praktek Scrum sing duwe kepriwe sih? Ya. Kadang tinggal PBI kegedean bujune bukul juga PBI siki wis kayak asal gede kekol ki udah PBI. Kadang-kadang antara gol karo PPI iki keliru-keliru ya. Anu cilik dilupokno gol. Ya orang sih itu sih orang paling sing terjadi itu ketika itu hal besar gede itu telepon sama PBI jadi kadang uli mangan ya semandan kegedean. Jadi mana jalan, mana tujuan ini kadang-kadang bingung. Kalau topik yang pertama kan mengapa sprint ini berharga ya, termasuk golnya. Itu kan tujuan. PBI itu jalan untuk mencapai strategi. Kadang-kadang bingung kita menjelaskan kita lah namanya tujuan sih. Kadang-kadang jalan gak jadi tujuan ya, orang nemu jalan. Tujuannya malah di jalan. Iya. Ya bener apa tapi kan gue ngerti ketika kita udah ngelakuin. Iya, orang lakuin lah, nggak bisa, nggak bisa. Menjelaskan nggak bisa, memang harus dilakukan, harus dipakai. Ya, oke. Sebelum planning, 3 hal itu. Iya. Berarti sebenarnya itu di topik 2 itu penyampaian DOD-nya itu kurang ini ya, kurang DOD itu kurang pada bingung. Iya, mungkin dibuka yang acara Scrum yang harus ngapain, sprint planning gitu ya. Oh, Sprint acara planning yang harus kita ngapain. bikin sendiri. Iya itu maksudnya disinkronasi dengan. Oh, iya. Kan kita punya Nggak fleksibel kalau ya. sprint planning kan ngapain aja gitu Iya, kan untuk saya. yang di acara Scrum. Iya. Coba ini lanjutnya apa? Lanjutnya beda lagi. Itu Daily. Oh iya, berarti sudah Beda acara. coba dibuka di spreadsheet-nya. Udah sama belum? Tiga hal ini sudah masuk belum? mana? Itu Jadi, Panjun. Mbak Yuni, jadi kalau sprint planning Mbak harus punya hal apa yang harus dilakukan. Checklist pertama, checklist kedua, checklist ketiga. Jadi sprint planningnya sesuai dengan panduan. Sprint planning, kesepakatan tentang yang mau pelaksanaan sprint planning ya oke. Karena ini maksimal berapa? 1 jam. 1 jam. Kalau Dewi Scrum 15 menit. itu harus di ini ya teman-teman ya. Saya nggak ngerti karena orang tuh melu Dewi Scrum. Gitu. Teman-teman harus benar-benar ingat bahwa Scrum itu eksekusinya itu yang paling penting, bukan rencana-rencananya. Kesepakatan periode sprint planning, oke, ini masih waktu ya kaitannya ya. Tidak Senin sampai Sabtu, apa Selasa sampai apa? Kadang-kadang beda-beda kalau di sini. Harusnya sih sama kalau dulu sih, kalau sekarang nggak diatur Enggak, ya. di kadang akhir bulan kan ada yang lebih sehari, apa misal kurang Seminggu, sehari, ya, oke. disesuaikan aja. Membuat sprint goal dan strong way. Nah ini yang pertama ya. Berarti yang tadi yang pertama permukaan. Iya, Mbak. topik satu. Membuat indikator untuk masing-masing goal. Ini masih atasnya. Jadi satu Ini pasien. masih goal antara 4 dan 3. Masih topik 1. Iya, indikator masing. Tapi kedawan nomor apa dipisah. Karena kadang Kayak kita kan kira-kira. bingung nangkos, kadang dia bisa menemukan indikator yang pernah kita debat topik 1. Membutuhkan indikator. Kebetulan indikatornya masih di itu. Masih satu ya, Iya. karena itu
teman-teman paket. bisa mengerti mana yang paling penting di antara beberapa indikator. Masa ya? Nah, membuat PPI dan definisi of them. Topik Topik kedua. 2. Oke, topik kedua. Menurutkan PPI Topik Masih 2. masih dua ya bisa ya. Membuat tuduh. Topik Topik 3. 3. Nah, berarti kita ini checklist ini dan sesuaikan. Mau langsung di ini sprint planning di tokohkan nih boleh, atau minggu ini mau kira-kira ngapain kita bantu ya, kita bantu Studi kasus. sprint planning Anggar om syukur mesti Di kelompok ini belum ada PO, adanya developer. nggak apa-apa, berarti jenengan PO nya SM-nya. Ya makanya belum ada PO-nya, ini baru ada developer. ya iya Orang jenengan asing mikir. jenengan PO nya jenengan developernya jenengan Scrum Master ya. Aduh. Anggo sareng ditalenaken Mak Superman. Sprint planning praktek. Jadi kasus. Ini kayak arep moni. Ayo yuk. Kalau satu minggu ini kamu jadi PO sekaligus developer lah ya, kira-kira mau seperti apa? Sprint planning. Ki sing arep Jasil punya tim Om Subur apa? Ya terserah. Om Subur dulu, Empat dan yang saya, sudah anu, melaksanakannya. Urung ana Apa PO-ne. Iya. Urung ana Di- developer ya. Justru kue nek bingung. Atau kayak gini, seolah-olah kita punya Ya wis bareng bae. iya kok. bareng-bareng, Oke. jadi bukan di usaha yang real, Iya. tapi Oke. tapi Animasi. Reboy. ceritanya kita punya usaha bersama. Gitu. Iya. Kita mau bikin sprint planning. Iya. Monggo. Semisal mau dipraktekin ini Boleh. jam biru aja bisa. 16.10 Sampai 20 menit sampai lagi. indikator. Sprint planning sejam ya. Tapi Ya saya sebenarnya sprint planning singkat. apa kayak prakteknya besok misalkan sih Wis rampung, wis rampung nek wis penjelasannya. rampung sampai berjalan sprint planning kita kan ada daily nanti ya Ada. ada daily nanti jadi kita bisa langsung praktek jadi besok dari awal wis praktek siki kita kene Ya Kata-kata juga bisa bayang. dibawa. Iya, Maksudnya kan etok-etoknya sprint planning nih. Iya, Kita cari maksudnya sprint dari planning. langkah 1 sampai langkah berapa tadi. Iya. Topik 1 sampai topik ketiga. soalnya kan panjang waktunya Apa? butuh waktu yang lama Oh, lama ya? maksudnya Iya. kan Ya kayak kita sebenarnya boleh siji, PBI ini siji. Iya. Indikatornya sih. Kalau kita kan lebih siap gue sampai ke daily Kan anak gambaran gitu Ya ya. kok PR kok minggu depan, Bok. langsung praktek tapi saya karena pengen mengenai gitu langsung kayak Dan ada penisirin ya. Iya. Penisirin. Ya praktekin apa sambung bae lah ya. iya lah Alasan. kayak mau Siap, ada. bingung Gak usah tengah Iya, tengah. iya malah. Misteri gue kayak sama om main mas Fat gitu di makan Iya. nah kan mau ketawa Kan ditebak. Intinya sprint planning gue case minggu arep apa sing paling penting alasannya apa gitu kan. Mengapa gue dijiwa? Apa? Mengapa? Mengapa? Apa bae sing harus dikerjakan minggu ge? Apa wis? Turun Apa aja yang akan kita eksekusi. apa yang bisa kita selesaikan. Kata-katanya selesaikan bukan lakukan ya. Beda antara lakukan dan selesaikan. Apa yang bisa diselesaikan. Nah terus berikutnya lah, bagaimana hal ini bisa di apa yang nomor 3 atau Oh, bagaimana? Diselesaikan. Diselesaikan.
bagaimana bisa Bagaimana harus diselesaikan? diselesaikan. Diselesaikan. Ya berarti gawe tutu-tutu. Intinya kayak gitu. Iya. Gawe goal mingguan, habis itu gawe strategi nih, gawe tutu. Kayak gitu ya teman-teman ya intinya ya. Kalau digawe telur, intinya tujuannya apa, habis itu caranya apa yang akan kita ini eksekusi beserta definisi of them-nya gitu. Habis itu Bikin tuh. gawe activity gitu tutu. Simple ya. Akhirnya tiap hari yang kita lakukan benar-benar dalam rangka mencapai goal gitu. Nah, kalau di konvensional kan nggak kayak gitu, berdasarkan job desk. Lakukan, bukan Iya. selesaikan, lakukan. Selesai kok. Iya. Nah, definisi of them-nya itu nggak jelas. Gitu. Kalau di konvensional kan begitu. Iya. Juga aneh kayak gue. Aku lah. Jadi seolah-olah takdirnya itu ditentukan oleh job desk. Iya. Takdirnya itu job desk. Pokoknya kerja yang ini ya berarti kayak ngelakukan G. Nah itu kan robot. Hanya melakukan Hanya ya. melakukan. Kalau di agile itu kita bekerja karena value tertentu. Kayak gitu. Bahkan di melakukan pun tak paham. Bisa Iya. saja kita Bisa lupa. Iya. Jadi saya mau nih, memerintahkan atau mempunyai program melakukan A, tapi ternyata dia tidak paham tujuannya A itu apa. Ini benar. Akhirnya yang dilakukan hanya sekedar melakukan, meskipun ini mesti makom nih gitu aja. Walaupun mungkin kalau secara hasil belum tentu bisa sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kalau minimal kalau dia paham dengan tujuan apa yang sedang dilakukan dan mungkin akan berbeda ya. Orang paham maknanya. Makna tapi orang paham maknanya. Caranya juga Kayak sholat tapi ya no orang Jenggot-jenggot. paham. Iya jenggot tok karena diperintah benar. Nah diperintah orang ya domain nang mana. Akhirnya kan ya sholat. Itu hanya melakukan tapi tidak paham makna. wis. Malah sing lu sholat kok tentu. Udinnya sampai kos sama tasel cengkel-cengkel gitu. Ya lanjut. Setelah di planning habis itu kita eksekusi. Nah itu ada di daily scrum. Ya, di daily scrum. Yang pertama acara DT atau developer yang memiliki batasan waktu 15 menit. Jadi time bomb-nya 15 menit ya. Waktunya ketika daily scrum itu 15 menit, baik daily review juga iya ya, daily kayak Beda, contoh beda ya. 15. Kemarin ya. Developer aslinya. Developer. Oh, developer. Ini sing Ini lama. developer team, ya kan? Oh, gitu. Singkatannya. Development team. Nah, terus poin kedua dilakukan setiap hari selama sprint berlangsung. Jadi dilakukan setiap hari karena di daily scrum itu nanti akan adanya pengembangan ya dan layanan produk yang kemarin kita bahas ya, untuk memperbaiki atau melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan increment setiap sprintnya. Seperti ketika sprint berlangsung. Menciptakan progres, Iya. dia progres lumayan Peningkatan. Lanjut, yang ketiga, Ya. jika PO atau SM bekerja aktif pada item-item yang terdapat di sprint backlog, mereka dapat berpartisipasi sebagai developer seperti yang di sini. Jadi si PO dan juga si SM itu bisa bekerja aktif pada item-item di sprint backlog. Jadi ya PO ya developer, ya SM ya developer, ya bisa berperan aktif dalam pencapaian sprint goal, sprint backlog. Di Scrum ini anu sedikit ya. Ya. Enggak tambah apa, enggak nambah anu Misalnya informasi lah. Iya. Salam kata. Salam.
acara daily scrum itu harus pagi hari di scrum. Karena aku pernah ngobrol nih sama Mas Lilith, tak dengerin sampai gerak-gerak banget. Acara ala-ala daily lah, karena bukan scrum kan. Iya. Itu sore hari. Tapi kayak tak aneh kalau sore hari. Iya. Jadi ngambil tuduh-tuduh itu sore dan ambil evaluasi hari itu, sedikit evaluasi lah, kan di hari Sabtu kan ada apa namanya hari itu kayak evaluasi kayak individunya, prosesnya, alatnya, ya kan lain-lain. Terus sambil ngambil tuduh-tuduhnya itu loh. Jadi kan bisa malamnya itu sudah ada gambaran aktivitas di pagi harinya. Aku mandan mikir nih, oh iya, apa iya. Jadi karung rokna karo oh iya, apa iya, terus oh iya, terus sama mana ya gitu lah. Mengira sana gambaran tindakan untuk pagi harinya ya gitu. Terus juga kayak ini loh Mas. Jadi nggak sedikit kayak apa jenenge ya? Informasi. Komparasi apa ya? Komplit informasi lah. Apa perbandingan? Perbandingan. Iya, jadi kayak hari itu nih dari pagi sampai sore di review lah ya, review. Evaluasi. Terus ngambil tuduh-tuduh. Terus tak pikir nih. Tiap tim itu yang ngambil tuduh, malamnya itu udah sedikit dipelajari lah untuk Besok harinya. Oh iya, tapi untuk sampai Nayel ya. Mbak Dinas nyampe ke nasi Pak. Aku udah sempat ngobrolin ya. Iya. Berarti kerja aku mikir deh. Iya. Aduh, melasih banget ya. Kali kerja Orang. Tapi sebenarnya tapi itu sebenarnya dulu di Kidul pernah kayak gitu. Pernah? Di Kidul pernah. Jadi pernah kayak gitu. Terus tapi kalau sementara ini kan kalau yang di sini kan ada 2 acara, yang daily pagi sama yang sore. Sekarang 2 acara. Apa ya kalau sore namanya? Daily review. Daily review ya. Kalau pagi kan daily sekarang kita. Kalau di sini sementara ini kita itu ada 2. Kalau pagi kita daily sekarang, jadi maksudnya apa sih update Kalau di sore hari itu kita daily review apa sih jadi kendala misalkan di hari itu kita kayak gitu. Terus kalau misalkan masih ada catatan untuk besok hari itu gue pada dua catatan dewek tapi orang belum ngambil tuduh untuk besok hari itu belum. Kalau di sini sementara kayak gitu. Jadi kalau dari Scrum kan ruhnya adalah planning hari ini mau ngapain. Kalau misal sore ini kita planning, Kak, ngesuk kira-kira apa ya? Ya ketone kayaknya kok menyampaikan apa sih harus presiden apa maksudnya tidak orang di Scrum. Kayaknya kok terlalu planning ya, terlalu jauh ya. Maksudnya pernah dilakukan kalau kita, tapi kita merasa begini gue orang sinkronasi apa ya orang itu nih kan pagi kadang kan bareng pagi tuh terus kadang langsung kayak langsung dewek ya. Pernah kita soalnya di sini juga kayak kurang komunikasi, terus kurang fresh juga untuk itu nih, soalnya kita kan tadi kan kita udah ngambil dulu, kita udah mikirkan masing-masing di rumah, terus pagi kita langsung apa namanya? Burung dewek. Gue pernah dilakukan tapi urung berefek. Maksudnya efeknya kurang apik karena kalau melakukan dengan baik. Iya. Karena di fresh ya. Sigi ngapain ya? Ketone yo ya kan lo enak daripada ngasuk ngapain ya? Ketone kita membuat planning yang masih terlalu jauh gitu loh akhirnya. Hanya saja biasanya ketika sebelum daily Scrum dewek masing-masing individu itu udah diharapkan udah punya rencana sehingga ketika daily Scrum pagi itu menyampaikan mengambil apa yang mau diselesaikan di gue. Tapi kita udah bagi ini udah dipikirin banget sama anunya ya. Rancangnya loh. Iya.
Ya, yang karena penting sih dia mengeksekusi terus menerus. Orang IT itu luar biasa rumitnya gitu. Dia benar-benar bikin ini karena dia pengalaman. Pengalaman yang benar-benar punya goal dieksekusi sampai selesai. Gitu. Kalau umumnya kita kan nyambung eksekusi apa ya kan nggak jelas ya. Gitu. sampai dibukukan ini udah bener-bener kayak pengalaman ya. Iya, iya. Udah dilakukan lah. Orang IT itu benar-benar dia punya target yang jelas. Ya, waktu itu sih pikir yang terpenting itu tentang kualitas dan efektivitasnya ya. Tentang kualitasnya di jalannya itunya ya, terus efektivitas di waktunya. Aku tuh udah lebih efektivitasnya karena malamnya udah sedikit ada gambaran tujuh yang diambil. Ternyata pagi-pagi langsung dewek-dewek kayak Bisa. udah Udah ada internet gambarannya. Gimana Mas? juga kan sore udah capek ya. Iya. Oke. Untuk anu aja ya. Siap, terima kasih. Ada panduan Scrum nggak? Di sini kayaknya enggak. Ayo tak kirim di Telegramnya siapa? Ini CS 1. Kalau zaman dulu kan kita ngomong hari ini mau apa yang mau dilakukan, kemarin apa yang sudah dilakukan. Sekarang sudah nggak pakai itu. Enggak. Itu garing. Gitu. Yang benar goal kita ini wis gedulnya di siki. Iya. Bahkan kayaknya teman-teman goalnya disamain ya. Iya. Sampai ngendi ya? Benar-benar dimonitoring. Habis itu baru kita mau ngapain. Ayo orang belum kehilangan kesadaran lah. Kadang-kadang banyak. Si main kafe ya, main kafe daripada sing orang anak ketemu orang anak titik temu kerjamu kayak Pokoknya dapat cewek. iya Semangatnya beda Pak. pernah ngumpul Beda, Pak. Kayaknya kalau tahu ketemu Rika kalau Comfort Duh. malam Masya Allah. seru pada baik lah, ya. maksudnya mau orang grup Pantesan yang lo itu morning lo ketemu Ya pada baik kayak itu lah. Dari kita butuh orang lain. aslinya Butuh base. asli lo ya. bukan lo masuk angin kan bisa oke Bisa. iya kok iya Ya, lanjut aja. lanjut Ya, lanjut poin keempat. Developer dapat memilih struktur dan teknik apa saja yang mereka inginkan. Sejauh dari Scrum, mereka fokus kepada perkembangan menuju sprint goal dan menghasilkan rencana aksi untuk hari berikutnya. Hal ini agar fokus dan meningkatkan self management. Jadi di sini masih eksekusi ya. Jadi di situ kan memilih teknik dan juga struktur apa yang mereka inginkan. Di daily Scrum itu mereka fokus pada perkembangan apa sih yang perlu diperbaiki ketika biasanya kan kita melakukan sesuatu kadang misal sehari ini kayaknya kayak kurang main deh, bisa ditambah kayaknya hasilnya kayaknya main cepat maksimal. Nah itu fokus perkembangan. Nah itu kan di daily Scrum ada yang namanya pengembangan produk layanan gitu, menghasilkan aksi atau benar meningkatkan self management, main fokus dan self management, bisa memanage sendiri mandiri Di gitu. situ pengambilan keputusan ya, teman-teman harus bisa mengambil keputusan sendiri tanpa diinstruksi, tanpa diperintah. Zaman biyen kan manajer ya, kowe kene ya, kira lagi ya, gitu zaman konvensional. Zaman sekarang teman-teman tahu goalnya, kemudian tahu apa yang harus dilakukan, kemudian dia mengambil keputusan dengan cepat. Oh berarti yang melakukan, berarti yang menyelesaikan. Berarti Sehingga di bisa. berarti di daily Scrum ini kan yang 15 menit itu ya. Nah, Itu ada dan menghasilkan rencana aksi untuk hari berikutnya. Berarti di hari itu juga merencanakan untuk besok gitu maksudnya. Tidak hanya merencanakan hari ini gitu. Ini satu. Nah, iya kan kita kan kalau misal di eksekusinya ya, itu kan kita ada dari Scrum yang pagi hari itu kan kita
merencanakan apa sih hari ini yang mau diambil, apa yang mau dieksekusi kayak gitu. Nah sore harinya kita kan ada daily review. Nah di daily review kan saya sudah menyelesaikan ini dan hasilnya seperti ini. Kayak mungkin ada perbaikan dari eksekusi ini untuk hari berikutnya, tambah main kayak ini ketambahan kie. Nah itu merencanakan aksi untuk hari berikutnya itu untuk meningkatkan perkembangan menuju sprint goal kayak gitu. Jadi ada penyesuaian setiap harinya kayak gitu. Orang mau melakukan hal sing pada terus setiap harinya gitu. Pada baik. Iya. Pada baik kayak misalkan dewek wis ngerti kendalane, pelajarannya kadang kan kita juga kayaknya masih kudu melakukan ini deh. Nah itu kadang dewek itu kudu bener-bener langsung nyatet dan untuk bisa dilakukan besok hari. Nah kalau tuh kadang lalaian pagi hari ini kayak gue sudah yang sering terjadi. Iya kerja banget tuh. Merekanya itu berarti ke PO ya ini ya. Kayak Maksudnya Ke DT eksekusi sih. apa saja yang mereka inginkan, teknik, struktur dan teknik. Itu, Apa teknik. saja yang mereka Developer inginkan. dapat memilih struktur dan Developer. apa saja yang mereka inginkan. Berarti kan developer. Aslinya acara daily scrum itu acaranya developer. Ranahnya Kalau memang developer. PO itu nggak hadir misalnya nggak masalah, Scrum Master nggak hadir nggak masalah, mau developer Kalau Eksekusinya. sudah cerdas. ya developer wis Iya. ahli gitu kan. Dia yang mengeksekusi, developer yang create value. Dari sekarang udah acara eksekusi ini. Udah acara. Developers ya. Katanya bingung harus ngapain. Kalau ada PO kok hadir berarti PO-nya harus jadi developer kan gitu. SM kok hadir di situ. Makanya bisa ora ya. Selain itu ya ya Sama, jadi PO sama SM masih developer, belum jadi PO dedicated Scrum Master dedicated, jadi bener-bener Scrum Master top, Mendedikasikan bener-bener sebagai- PO top kayak gitu. Bagusnya cek kayak gitu ya. Sebenarnya iya, tapi kan proses. Bisa. Iya. Soalnya SM sama PO tahunya berarti mingguannya. ya Di mingguannya. yang Peran. dedicated ya, Iya. Sing sesuai dengan dedicated. Sprint planningnya, sprint reviewnya. eksekusinya. Eksekusinya sama. Ya. Misalnya PO sendiri, SM sendiri, developer kan bagian eksekusi ya. Tapi ngapa? PO-nya ngapa? PO-nya ngapa? Scrum Master-nya ngapa? Iya. Masalahnya kayak gitu, kalau kita belum punya ilmu, ya akhirnya ketemu-ketemunya Nganggur. harus strategi. Ya. Kalau itu orang paham strategi. PO kita kan belum paham strategi. Coba apa ya? Anu wong telu. Lah, kon 5 kan kan siji. Lah kok SM karo PO mau gitu wis. Belum paham. Ini peri pertama apa? Iya maksudnya begitu. Iya. Loro mati Di saat Kerjanya kan Kalau di situ. training. Bingung harus ngapa kok. Lah iya semua. daripada dari PO dan SM apa? Scrum Master ya. Itu ketika menjadi developer itu juga ada dua indikator ya. Karena memang belum cerdas jadi PO. Bisa jadi. iya. Masih on proses belajar. Anggap baik gue, dan harus belajar. Kata ya. Ya bingung harus apa. Kudu ditentu nang PO dari PO ya. Anu, wis bingung. Makanya ada kelas namanya SMPO nih. Nek SM sama PO nih metu kelasnya Wedon ya mumet kayak oh ternyata pekerjaannya kayak banget. Scrum Master itu bertanggung jawab tidak hanya memahamkan Scrum ke Scrum developer tapi ke organisasi. Jadi stakeholder yang lain. Jadi buku ini cakep banget udah ya. Kayak tanggung jawab PO ke stakeholder, Iya, ke PO ada. SM, terus ke PO ke Layanan. PO ke SM, PO ke stakeholder. PO juga sama. PO semakin nanti dedicated, dia makin kayak helikopter view dalam melihat. Helikopter view itu munggah mendur ya. Jadi pandangannya lebih luas. Ya. Tapi si PO sing ngurusi hal-hal cilik, hal-hal teknis, remeh-temeh ibaratnya. Ya dia pandangannya orang bisa munggah gitu. Itu pentingnya nanti dedicated. PO dedicated. Scrum Master dedicated men bisa munggah ndeleng lebih luas. Gitu. Oh, jelas streaming mending PO.
PO Golek ini. Kita takoni daerah terus ndeleng gawe. Iya. Ya ngisor, ya mabur. Yang serbu banget. Aduh anginnya rumah tiba. Apa titik. Iya, iya. Ini ora seneng jane ya gue. Udah. Habis Jeng jeng sesuai dengan kesepakatan. Oh bisa. Ih. Lanjut deh. Cepetan. Dia masih apa? Pergi apa? Masih reviewnya Langsung masih. udah. Dari sekarangnya masih. Masih. review. Masih daily. Ah ya wis kita dibaca lah sekalian dari sekarangnya memang. Oke gue ya nyaman. Orang 5 menit. Ya, oke siap. Selanjut poin yang kelima ya. Dari sekarang meningkatkan komunikasi, mengidentifikasikan hambatan, mendorong pengambilan keputusan yang cepat. Jadi di daily scrum itu meningkatkan komunikasi karena di situ anak omong-omongan. Iya betul, interaksi juga dan mengidentifikasi hambatan. Jadi anak kono bisa tahu hambatan apa yang sedang hambatan apa yang sedang dialami sama si tim. Aneh. Sehat lah. Kadang temen. Insyaallah. Ini 3 fungsi utama dari Scrum: meningkatkan komunikasi, dari Scrum yang komunikasi KPA. Habis itu mengidentifikasi hambatan, habis itu Pengambilan keputusan. pengambilan keputusan. Makanya developer itu wajib bisa mengambil keputusan, orang diperintah-perintah. Kayak gitu. Wajib bisa mengidentifikasi hambatannya apa sih sebenarnya? Anak pelanggan lebu maringnya kok orang tuku kayak gitu misalnya. Gagal. Ini berarti ada hambatan apa yang Kejar membuat sampai ini nggak jadi? Kecil sampai Padahal kan prinsip kita begitu melebu kudu Harus gawa. ninggalin duit. Harus gawa. Nah, itu gitu kan. Ini tahu. Pagi ya. Orang balik maning esok malah. Orang repeat order. Iya benar. Yang parah barangnya ke gawat duitnya lagi Minggu ngarep ya. Mending duitnya tinggal barangnya. Ini 3 bagi Ada 3 Pak. Jangan atau kopi nek. Nah, kan warna ya. Paling dikirim orang dibayar balik maning kan. Dek. Apa jenis? COD. COD. Oh, deh. Emot pertama adalah meningkatkan komunikasi. Komunikasi. Berarti nek daily scrum ke orang komunikasi sing mantul karo kanca batir ke berarti urung oke. Habis itu mengidentifikasi Hambatan. mesti ada hambatannya dalam mencapai target. Tiga faktor ya. Iya, Individu. bisa. Habis Proses. itu iya, bisa jadi di situ prosesnya apa hambatan kan belum tahu. Nah, apa orang bisa mencapai target. Habis itu mengambil keputusan adaptasi eksekusi Yang cepat. Ya 3 hal. Jadi sekarang bukan satu-satunya kesempatan bagi developer untuk menyesuaikan rencana mereka. Maksudnya adaptasinya orang mengenal Jadi sekarang. sekarang. Gitu. Mereka sering bertemu sepanjang hari untuk diskusi yang Diskusi lebih dari detail seperti ini. terkait adaptasi atau Sigi ora? ulang sisa Sigi. waktu kerja. Sibuk Sing deh. melangkah di sini. Wes tampung. Gimana? Jadi maksudnya di tengah jalan tetap Komunikasi. Ada komunikasi. Iya. tuh gue aman. Oh, orang Tapi iya, sebenarnya Yang diskusi. salah apa ya? Ayo. Coba di model seperti ini gitu. Iya. Makanya Solutif dan adaptif maningan. makanya tempat kerja baiknya ada hadapan dengan kepenak komunikasi. Biar pernah sekat-sekat. Seru banget. Iya, tukang ngitungin duit. Berangkas. Bisa berangkas. Tukang packing nih kayaknya. Tukang CS angkatan lama. Pernah ya? Dan Pernah. Vivi itu pernah ngalami mangkat kerja balik kerja kayak orang ngomong-ngomong terus berarti. Simpangan ya. Karena banyak gurunya kan pernah marahi gue. Tukang CS gue aja sampai ketemu karo tukang kirim barang ya barang. Tukang kirim barang aja masih ngerti kalau si tukang optimasi. Ya gue anak guru sih marahi kayak gitu. Rasanya beliau waktu itu. Itu kan bisa ngapain misalnya? Karena dulu itu ya? takut disayang. Kalau dulu ada rasa takut disayang. Jadi mungkin bocah pada ngerti kabeh. Lho sih kok priwe terus saing nggih. Kalau dulu kan itu Aku mandiri nyaingi iya. mateni.
Lengkap banget ya dulu. Makanya itu kesadarannya. Aku malah ngenes dewek jebule. Dia rasa khawatir pernah-pernah. Nah, iya, sebenarnya kayak gitu. Iki lost. Semua loh. Orang pinter nak, kan pinter nak apa mana mikir-mikir kan? Sono mau pinter loh. Pinteri. Lu masih mending pinteri. Kalau kalian kan kayak kepikiran mau UMKM kan rata-rata begitu. Akhirnya tidak lost dulu sama itu. Rasa Sudah selesai dari Sudah selesai. tinggal acara selanjutnya sendiri. Sudah, terima kasih teman-teman untuk sore harinya kita lanjut. Berarti minggu besok mau lanjut di acara-acaranya apa studi kasus dulu? Kalau untuk acara selanjutnya itu masih ada sprint review sama review sprint retro. Mau kepanjangan ya. Latihan di situ ya. latihan pengen ya? Mau kepanjangan ya. Sprint planning. Sampai sprint planning sampai ke Daily sekarang. Bisa. Kayak sini loh. Tambah mau tambah. kayak sebenarnya di bagian daily sekarang itu kan sebenarnya kan ada 3 hal. Ada 3 poin, ada daily sekarang, daily Middle talk, sama dan juga daily review. Tapi ini dicampur jadi satu. Jadi daily scrum namanya jadi satu. Ini Scrum dicangkup. Kalau itu kan cara gue ini Teknis. bit ngai dewek. Iya. Kalau dari sana sih Daily yang scrum. penting dari sekarang. Ada daily sekarangnya. Ada koordinasi, ada adaptasi, ada pengambilan keputusan, ada identifikasi yang matang. Tapi kan kita nggak bit ngah ceritanya, bit ngah sing main apa cenderung Apa ya? bit ngah Untuk lalah nggak sana saya bikin sana ditambahi tengah-tengah ditambahi akhir gitu. Berarti editan. Dewek Pengembangan cara gue ini- pemetaan. iya pengembangan sendiri apa gue cenderung Ketika wis pengambilan improve pengambilan. untuk diri kita ya, karena kita itu masih kadang fokusnya hilang gitu. Membantu Bisa ditambah nang ya? Orang yang Di aku sini. dewek di Di- sini sendiri di sini. di sini. Di dalam kurung. Apa ditambah jadi nang. dua? Enggak, ini anu dari Middle si- talk. Makanan cara langsung ini- ya? Daily review. cara ini kita Tambahannya apa Miki? Middle talk sama daily review. karena di sini shiftnya 2. Ben anak ketemu nih, kalau misalnya gue sing pagi-pagi udah ketemu, kok sing siang orang ketemu gue. Jalannya kan pengen ketemu. Berarti di antara 2 shift itu ada titik temu ya? Iya. Apa jenisnya Miki? Ada middle talk sama di daily Middle. Middle talk. TALK. Middle. Talk. Ya mandan Miki TikTok. Ngomong anak siang hari ya gue, pokoknya pertengahan hari. Ngomong-ngomongan tengah. Iya. Meskipun nanti kalau ahli kudu bisa dikurangi karena itu terlalu banyak. Sekarang kita pakainya 2. Kalau misal hari biasa itu kita pakainya daily scrum sama daily review. Tapi kalau misal hari Jumat kita kan nggak ketemu sore-sorenya kayak gini, jadi kita ngambilnya di daily scrum sama middle talk kayak gitu. Kemarin kesepakatan bareng teman-teman. Gitu bukan teman-temanku. Durasi Durasi semua 15-an. sama 15 menit. Middle talk ya? Iya. Ngomong apa ya? Tapi kadang 10 menit orang mesti kan Nggak pernah mesti ya. ya, nggak mesti ya. Orang mesti. Ngomong apa jadi seolah-olah cara ngarep kayak nang rugby ya. Rugby kan semuanya harus mengejar si gol itu. Monggo Mbak. Benar-benar kita selesaiin bareng-bareng. Beneran orang Bali. Iya. Ya Allah. Aku sendiri ya. Iya, Pak. Lombok-lombok. Lombok-lombok. Ya begitu. Terima kasih ya. Tutup dulu ya teman-teman ya. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana ini minggu depan? Studi kasus? Apa lanjut? Super. Oke. Orang kena. Oke. Aja siki atuan ngomong. Kayaknya sih jangan tuh kanvat. Apa adalah kayak magnet kanvat wis jelas mangkate iki. Tergantung di telepon karo Jokowi kurang Karena juga tugas negara. ya. Waktu seri. Ya harus gawe caption kan gajinya sampean. Iki hasil hitungnya itu Oh. hasil Juli
bikin itu pakai alatnya itu yang kemarin aku bilang. Ini perlu nganggo ya. Sejak kapan ini? Tidak ada alasan untuk Hah? Tidak ada alasan untuk Tidak bahagia. Bahagia, baik. tidak ada alasan untuk bahagia. Yuli ge sing kae pada Adina. Custom ya. custom. Di darat motong darat, Enggak deh, Pak. masang darat. Berapa dulu di Darat. bengkel? Iya.